Gila juga ya. Itu kan anomali. Itu tuh kalau kita pikir paradoks, Pak. Kita bayar mahal-mahal untuk mendapatkan suatu hal. Itu untuk kita nyaman dan mendapatkan sesuatu. Ya sama kayak gini. Kalian kalau mau pergi ke satu tempat, ada 3 kelas. Ada eksekutif, bisnis, ekonomi. Kalau kalian mau nyaman dan santai, eksekutif kan? Betul. Walaupun mungkin waktu jamnya sama nyampe. Sama kereta mungkin. Tapi kan kenapa kita nggak pilih yang lebih ini? Walaupun usaha untuk mendapatkan itu lebih. Nggak apa-apa. Tapi itulah yang maksudku ya. Dulu kita kan nggak nyampe berpikir begini karena kita belum merasa jadi korban. Setelah misalnya merasa jadi korban, anjir salah ini. Nah, Gini aja biar real. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Kalau itu nggak dijawab, Bang. Gak dijawab. Saya tidak berani menjawab. Yakin aku. Tapi maksudku intinya kalian mau dengar Pak D mau dukung siapa nggak? Atau Pak juga gue punya pilihan sendiri gitu. Saya mengikuti algoritma sosial media aja deh. Asik. Ngasihnya ke saya apa? Kuatan siapa lah 3 orang ini? Ini langsung main ini nih. Langsung mainan algoritma semua nih. Kuatan aja mereka nih media sosial baru dia milih. Jujur apa? Daging kali memang pembicaraan ini. Tiba-tiba daging. Tapi gini, tiba-tiba daging ya. Cuman gini. Kita kan pernah sekantor ya. Iya. Di kantor yang itu. Di kantor itu. Gue udah bilang sama dia kemarin. Oke. Kan gue tanya juga kan sama lu kan. Iya. Ya kan. Iya Lu, waktu itu ditanya. apalah pertanyaan gue? Sempet ngobrol. Apalah pertanyaan gue? Aku masih ingat. Apa? Bro, kayaknya lu kagak passionate jadi lawyering bro. Itu bukan? Enggak. Oh apa tuh? Skripsi lu apaan Gen? Kan gue tanya gitu kan. Briefing kalian kayak mana ya? Enggak, tapi serius. Gue ngeliat dia ini sebenarnya orang yang mencoba bertahan di balik kesesatan ini. Oh iya sih. Karena kan gue menggambarkan dia ini agak tersesat sebenarnya. Kita bukan berusaha buat ini lu ya. Bener. Maksudnya mengevaluasi lu enggak ya? Bener. Tapi kan lu Tapi sendiri itu terjadi juga. Aku juga terjadi. Iya. Jadi dia ini sebenarnya bro, itu gue lihat agak tersesat dalam memilih jurusan. Iya, jurusan Terlihat lah dia kuliah. tidak nyaman dengan apa yang Betul, dia jalani betul. kan gitu. Nah terus gue tanya, skripsi lu tentang apaan Gen? Gue tanya gitu. Lu kan jualan kopi. Terus lu bilang, skripsi gue tentang kopi bang. Indikasi geografis. Iya tapi tentang kopi kan. Iya, indikasi geografis kopi. Nah dari situ gue lihat dia masih berusaha tuh untuk keluar dan atau menikmati ketersesatannya itu. Keluar Sebenarnya dari jebakan itu. dari jebakan itu sebenarnya. Jebakan yang diciptakan sendiri. Iya. Ya salah sendiri lagi ya kan. Komputer gaming. Komputer game. Udah gitu kejebak sama UGM lagi. UKT 8 juta. Buset. Gila orang bayar mahal dan tidak nyaman. Gila juga ya. Itu kan anomali. Itu tuh kalau kita pikir paradoks, Pak. Kita bayar mahal-mahal untuk mendapatkan suatu hal. Itu untuk kita nyaman dan mendapatkan sesuatu. Ya sama kayak gini. Kalian kalau mau pergi ke satu tempat, ada 3 kelas. Ada eksekutif, bisnis, ekonomi. Kalau kalian mau nyaman dan santai, eksekutif kan? Betul. Walaupun mungkin waktu jamnya sama nyampe. Sama kereta mungkin. Tapi kan kenapa kita nggak pilih yang lebih ini? Walaupun usaha untuk mendapatkan itu lebih. Nggak apa-apa. Tapi itulah yang maksudku ya. Dulu kita kan nggak nyampe berpikir begini karena kita belum merasa jadi korban. Setelah misalnya merasa jadi korban, anjir salah ini. Tapi kalau aku jujur, kalau jurusanku itu memang benar-benar ku nikmati memang. Kalau aku ya, kalau aku sendiri bukan yang terjebak. Berarti lu gak ngerasa tersesat atau terjebak? Enggak. Walaupun aku juga memilih jurusan itu bukan karena aku suka juga. Bukan karena sudah sadar bahwa aku suka ini nih, enggak sadar itu juga. Atau itu gara-gara udah kau jalanin, nanti belajar-belajar di dalam Bisa gitu kan. jadi. Nah, itulah Witing Trisno Jalan Suka Kulino tuh Bisa kayak jadi. gitu. Lama-lama jadi jatuh cinta. Tapi ada dulu modalnya kan. Ya seperti kau tadi, nggak ada modalnya suka hukum. Orang mau beli PC game. Kalau mau beli PC game masuk elektro lah. Iya kan? Masuk fakultas ilmu komputer. Nah, Harusnya ke situ. ya benar. Tapi itulah pendidikan. Nanti kita lanjut di Itulah jadi bagian dari perjuangan gerakanmu nanti ya. Siap. Saran-saran. Karena Apa memang nama gerakannya? Dongeng sosial. Dongeng sosial. Ngeri. Dalam kali ini. Bisa nggak kau definisikan kenapa kau bikin nama ini dongeng sosial? Dongeng itu kan bercerita. Cerita kadangnya nggak benar.
Storytelling. Storytelling. Kadang-kadang bener, kadang-kadang fiksi. Bro. Fiksi. Kadang-kadang fiksi. Oke. Ini sebenarnya ngerujuk ke ada salah satu quotes, tahu Pablo Picasso dong. Pablo Picasso. Oh iya, pelukis. Pablo. Oh iya, I Nah, see. Nggak tahu aku. Every kids is an artist. Enggak, everything you can imagine Oh, is salah. real. Everything you can imagine is real. Oke. Iya, logikanya orang zaman dulu kan mau terbang gimana caranya, tapi Iya. sekarang berapa puluh ton pesawat bisa terbang di udara. Kalau dalam ilmu politik itu namanya dialektika. Dialektika. Kayaknya bukan ilmu politik doang deh. Ya, Ilmu maksudnya komunikasi juga. filsafat lah, filsafat. Ada tesis, antitesis, kemudian menghasilkan sintesis. Itulah yang kau bilang tadi, yang can you apa itu it's real gitulah. Apa tadi aku lupa juga. Picasso itu. Ya itulah. Apapun yang bisa kamu bayangin itu nyata. Itu bisa nyata gitu. Wih, dalam juga Picasso ya? Dalam. Tapi nggak perlu kita bahas dalam kali. Iya. Oke. Terus setelah masuk law firm, menjalaninya nggak nyaman. Enggak nyaman. Oke, pada akhirnya, tapi bertahan cukup lama sebenarnya. Itu lama loh. Apa emang gara-gara lu gak ada pilihan aja? Maksudnya emang gara-gara lu masih mencoba untuk menyelami dan menikmati Iya itu? benar. Aku masih mencari. Kayaknya aku masih bisa di sini, gitu loh. Masih bisa di sini dan sampai satu titik. Enggak, ini emang bukan jalanku, gitu. Bukan jalan yang hidupku, bukan yang aku sukai juga. Tapi orang tua tahu. Orang tua tahu. Tapi biasanya orang tua nantang loh. Tapi Orang tua gini, gimana? kalau gue sih pikirnya gini ya. Maksudnya lawyer itu kadang-kadang, ya kalau gue sih bilang ya, semua sarjana hukum tuh bisa jadi lawyer. Iya, Iya kan? iya. Idealnya. Idealnya. Idealnya begitu. Idealnya Karena apa? Karena di kampus itu, nah gini nih. Sebenarnya yang diajarkan itu adalah soal masalah apa ya, pemahaman kita. Jadi bukan detail-detail hukumnya sebenarnya yang dipelajari, Iya, tapi bagaimana konsepnya aja, konsepnya, pola. polanya gitu loh. Itulah yang ada di Ya manajemen lah. pendidikan tinggi. Nah, memang yang jadi masalah adalah ketika kita masuk ke, apalagi kalau hukum ini kan sekarang jasa hukum ya, Ke terutama industri lah, masuk itu ke sudah industri. jadi industri kan sekarang kan, menjadi industri lah, menuju Iya. menjadi industri. Padahal belum nih kalau Indonesia, masih jauh lah. Nah, kalau menurut gua sebenarnya memang ada gap yang cukup itu tuh, cukup lebar lah antara institusi pendidikan, terutama pendidikan hukum dengan industri hukumnya sendiri, jasa hukumnya sendiri. Iya. Oke. Nah, gimana caranya untuk kita bridge the gap? Nah, memang ya beberapa kantor hukum tuh udah ada sebenarnya yang punya program segala macam, menemukan apa namanya, membuat orang memberikan stimulus lah kepada calon-calon associate-nya untuk jadi lawyer tuh seperti apa gitu. Tapi memang harus ada inisiatif sih, bro. Gue dulu juga nggak diajarin gue jadi lawyer terus begini nggak. Tapi memang inisiatif itu. Nah gini bang. Nah masalahnya karena dia tadi udah terjebak mungkin. Jadi memang inisiatif untuk mencari tahu dan belajar itu juga jadinya Memang nggak mungkin muncul nggak menurutku. mungkin muncul langsung kan. Karena apa? Kau nggak suka. Nggak bisa dipaksakan juga Iya, sebenarnya. betul. Iya nggak akan mungkin. Dan jujur bisa. aja gue merasa kecewa dengan diri gue. Kenapa lagi kau? Kenapa jadi abang yang kecewa? Karena gue gagal juga menemukan potensi dirinya dia, bro. Abang nggak empty tempat dia. Ya, gimana pun juga gue kan seniornya dia. Oh, iya sih. Ya, gue udah gagal membantu dia untuk menemukan potensi Mengkader diri. dia. Mengkader. Betul. Mengkader. Kaderisasi. Politik Ya, banget ya bang. sorry lah bro. Oke. Jadi kalian berdua ini kabarnya ada bikin sesuatu. Iya. Dengar-dengar kalian bikin sesuatu. Bikin apa nih? Lu resign, bikin gerakan. Iya. Lu resign, bikin apa? Apa yang mau kau bikin setelah resign? Atau kau sudah membuat? Udah sebenarnya udah membuat nih dari kita udah dari Februari tahun ini ya 2023 ya. Berarti lu udah persiapan juga ya? Iya, kan jadi kan karena dongeng sosial ini sebuah apa ya? Gerakan sosial ya sebenarnya ya. betul. Gerakan Movement sosial. lah. Movement. Dan pastikan sebuah movement yang membantu orang kan membutuhkan dana gitu kan. Iya benar. Makanya tadi dibicarakan soal donasi. Funding kan, donasi, Funding, open donasi, donation gitu. Nah, kita juga mau mencari cara bagaimana kita juga bisa mendapatkan donasi-donasi itu gitu. Bensinnya Ben- kita bensin, lah. iya. Oke. Ya kan kau butuh makan juga. Betul. Iya. Butuh ngopi, butuh bensin. Iya. Iya kan? Dan kita juga ingin Perlu hidup kita ini. benar. Benar. Gitu. Iya. Dan kita
bikinlah sesuatu sepatu gitu. Sesuatu sepatu. Enggak maksudnya Gue tadi mikirnya sesuatu inovasi apa kayak gitu bro. Jangan langsung ke barangnya bro. Lu langsung menukik gitu. Dia bingung cari kata-katanya bang. Oke, dia bikin produk lah, bisnis ya kan. Kalian berdua istilahnya collab. Jadi Collab waktu apa partnership nih? Kopi kan dulu partnership. partnership. Ini Sekarang sebenarnya partnership juga sih sebenarnya. Jadi waktu dulu si Noel ini resign, dia langsung kontak aku gitu. Oke. Kebetulan dulu emang aku kan segalanya dicoba ya, usaha dicoba, Oh, kopi iya. dicoba. Berarti Dulu suka mencoba hal-hal baru. Iya. Dulu aku juga sempet bikin produk sepatu gitu. Oh, udah pernah bikin. Udah pernah bikin sepatu Oke. vulcanize gitu. Nggak berhasil. Ya nggak jalan juga karena kekurangan modal juga. Oke. Gitu. Kebetulan Noel waktu itu udah resign, dia punya sedikit modal, Punya waktu juga. punya waktu juga kan ya, udah resign kan gak terikat dengan jam kerja. Dia ngontak aku, Gen gue mau bikin sepatu gitu kan. Kau bisa berpikir mau bikin sepatu dari mana kau? Kau panjang kali, tiba-tiba kali-kalimu. Nah, Terus dari dia. itu lu modalin ya? Lu yang modalin berarti? Untuk ya modal seadanya sebenarnya. Gimana cara muter otak lah dengan modal seadanya gimana bisa Modal tapi setting masih dari bilang. dia. diakalin lah. Diakalin lah bilang. Oh. Gitu. Kepikiran sepatu kenapa ya? Mungkin pengen sih masuk produk-produk yang bisa dijual gitu yang nyata ya. Kalau misalnya kayak dulu di kerjaan lama kan dia produknya bentuknya digital. Oke, kan jualan login lah istilahnya. Tapi setelah lihat-lihat pebisnis yang lain kok kayaknya seru jualan barang yang nyata gitu, yang ada gitu kan. Mulailah coba fashion karena aku lebih banyak klien-klien aku dulu fashion. Dan setelah dipikir-pikir apa yang sekiranya bisa punya lebih banyak value dan bisa ada filosofi yang nempel dengan si Dongeng dongeng sosialnya. sosial ini, Oh, betul. asik. Makanya lah keluar kayak sepatu. Sepatu itu soalnya dia teman kaki kita ngelangkah kemana pun. Gokil. Daging. Bener nih daging. Sepatu adalah teman kaki kita melangkah. Immanuel 2023. Jadi sebenarnya kenapa kita milih sepatu juga karena pembuatan sepatu tuh nggak segampang baju gitu ya. Kaos, Oh iya, jaket. prosesnya ada proses. Nah, proses itu yang bisa kita ceritakan juga Iya, sebenarnya. betul. Oke. Jadi ada sinkronasi dengan mendongeng, storytellingnya tadi gitu. Bawa gak lu sepatu sekarang? Bawa. Kebetulan bawa. Mau nggak? Keluarin lah. Oh iya, oke. Bukan kebetulan udah di briefing. Jangan gitu. Oke. Jadi, Ini Oh produknya. iya, ini sneakers ya? Oke. Ini Sneakers. produknya. Produknya itu. Ini banyak jenisnya. Iya, ada Lu bawa berapa? Ada bro? berapa? Ada berapa jenis? ada 4. Kita ngeluarin seri pertama tuh ada 4 warna, 4 colorway. Apa Beda nama warna doang atau beda desain? Beda warna doang. Desainnya sama. Mirip lah ya. Apa namanya? Dosole. 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 Disebutnya dosol lah. Dosol. Aduh jatuh. Sorry. Ini sepatunya. Waduh, ini ada makanan nih bos. Nih serius. Ini makanannya masih gorengan bos. Iya. Maklum podcast UMKM. Lokal. Ya ini kan UMKM juga. Ya, makanya kita saling mendukung nih sebagai UMKM. Kami nggak penjual gorengan tapi. Oke, ini sepatunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di rumah, ini Keren produk juga nih. teman-teman. Wah gila nih, keren banget ini. Bukan keren menurutku, aku nggak mau ini juga. Maksudnya secara bentuk menurutku ya udah ada bentuk yang kayak gini. Tapi filosofi dari ini terjadi itu menurutku sangat luar biasa. Filosofi cerita di balik ini semua itu menurutku yang menarik. Kemudian kenapa kita harus memiliki gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin banyak mirip ini produk ini gitu kan. Iya. Ada satu brand segala macam. Iya. Tapi menurutku ini punya cerita dan punya sesuatu gitu. Betul. Apa ceritanya? Coba ceritakan. Jadi ceritanya tuh kan sepatu itu kan kita buat sepatu ini kan banyak ininya ya, banyak bagiannya ya. Banyak Sepatu tuh part-partnya lah. Partnya sebenarnya dibagi jadi 3 gitu kan ya. Oke. Ada outsole-nya ini yang Outsole di itu bawah. apa? Outsole yang mana yang mana? Outsole yang di bawah ini. Oh, So, oke. Apa sih nama bahasa sehari-harinya itu? Apa ya? Sehari-harinya. Apa sih biasanya itu? Soal sepatu kalau Soal gue. sepatu. Solnya lah. Itu mah memperbaiki bang. Enggak, kalau gue bilangnya ini soal sepatu. Oh ya sudah kita sepakat. Tuh. Terus Soal sepatu. ada bagian upper-nya. Upper-nya tuh yang ini.
Di atas ini semua namanya upper. Gue bilangnya ini samping, ini punggung. Ini lidah. Ini lidah, Ini iya tali. benar. Dah. Oke, Terus dalam tuh ada insole-nya. lokal wisdom kali namanya ini. Oke. Dalamnya sol gitu ya. Dalamnya sol gitu. Jadi kenapa namanya dosol kan? Tadi gerakan sosialnya kan dongeng sosial. Oke. Kalau diplesetin kan jadi dosol gitu kan. Gitu. Jadi Abbreviationnya, iya. disingkatnya gitu. Disingkatnya jadi dosol. Nah, kenapa sole ada E-nya ya karena sepatu tuh dibentuk dari sol gitu. Ada bagian sepatu yang Oke. Oh. disebutnya sol gitu. Ini masuk aja dia barangnya. Elemen gitu ya. sepatunya masuk lah. Masuk. Ada elemen sepatunya gitu. Dosol, dongeng sosial, tapi diplesetkan jadi dosol yang sol sepatu. Iya. Betul. Nah, ini juga kita bikinnya bukan semata-mata bikin sepatu untuk dijual gitu Dijual aja. gitu aja gitu. Enggak, jadi kita yang pertama yang mungkin value yang beda dari brand lain, kita nih pertama dibikinnya handmade. Kita pakai Ush, tangan. handmade. Gak mesin ini, gak mesin secara 100% gitu ya. Enggak mesin 100%, enggak pabrik gitu. Makanya jahitannya tuh otentik. Kita pakai workshop lokal. Ibaratnya kita bisa juga memberdayakan talenta-talenta lokal. Gila. Ini manajemen talentanya luar biasa nih. Iya. Wajib. Wajib. Memang bagus itu. Terus gimana nih sepatu Terus, ini? Ceritanya sudah berapa lama ini kalian buat ini? Udah dari Februari ya. Februari kita itu ngerancangnya udah riset. Februari, eksekusinya baru 2 bulan ini. 2 bulan ini. 2 bulan ini? Iya. Berarti Betul, sudah betul. berapa jenis yang kalian ciptakan ini? Ini masih seri pertama. Seri pertama. Seri ini. pertama ini 4 baru jenis ini, launching. 4 ini. Iya, 4 jenis. 4 jenis ini ya? Waduh, Betul. keren juga nih. Ini cocoknya buat apa bro? Cocoknya sih buat jogging sih, jogging. Lari, maraton. Lari maraton gak cocok dong. Atau mungkin nongkrong. Ya. Nongkrong bisa. cocok, nongkrong Lah, cocok. Buat saya yang- pacaran. Iya. Bisa. Iya sama sebagai tambahan ini sebenarnya dari penjualan sepatu ini 10 sepatu yang kita jual itu ada yang kita sisihkan untuk Bikin sepatu baru. Bikin sepatu baru untuk memberikan ke Anak-anak si dongeng sosial tadi. Iya. Oh, anak-anak yang lu Mau kalian bagikan ajar lah itu. ini. Dibikin lagi baru yang sama juga, yang persis juga. Nah, iya maksudnya kan ketika kalian menjual ini laku, Mm-mm. keuntungannya kalian bikin sepatu untuk anak-anak. Iya, Iya, gitu juga. Tapi sampai goalnya kan sekarang kita baru 10 sepatu untuk 1 sepatu. Goal kita tuh saat pembelian 1 sepatu untuk 1 sepatu. Oh, jadi lu beli satu ini, kalau gue beli satu ini, gue Nyumbang akan satu ngasih Sebenarnya juga abang dapat 2 gitu. Iya. Tapi satunya harus dikasih gitu. ke siapa? Ke Ke anak-anak Iya. yang membutuhkan tadi. Oh, boleh nggak kalau gue tentuin ke anak yang ini nih, misalkan di daerah Sumba Timur misalnya, Oh boleh. daerah Kupang misalnya. Boleh. Boleh nanti bisa dikirim kalau ada kontak orangnya. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting orang anak yang membutuhkan. Iya. Asal jangan ke rumahku kirim bang. Rumahku juga ada bro, misalnya. Nggak tahu tetangga aku misalnya kan. Gitu. Tapi maksudnya mungkin lebih ke diutamakan karena yayasan yang kau rawat hari ini ya. Betul. Yang kau bekerja sama hari ini. Butuh bensin juga kan jalanin yayasan Iya. gitu kan. Buat awal-awal sih emang ke yayasan dulu gitu. Gitu. Terbaik memang. Jadi anak-anak nanti sekarang ini. kalau misalnya customer beli itu kita kasih juga di dalamnya foto anak-anak yang mereka bantu. Keren juga Jadi tuh. nyata, gerakannya tuh nyata, mereka tuh bisa ngerasain. Kreativitasnya. Berarti nih ikatan emosionalnya Iya. gini banget bro sama anak-anak. Jadi orang gak sekedar membeli ini karena suka, Ah. orang membeli ini karena memang ingin mengulurkan tangannya. Bener, bener banget. Itu goalnya. Goalnya di situ. Iya. Tapi yang jadi PR kita juga itu kita nggak mau sepatu ini sepatu ini dengan memberikan ke anak yang membutuhkan itu cuman gimmick semata gitu. Jadi untuk mengurangi kesan gimmicknya itu kita memberitahukan kepada pembeli sepatu kita itu secara personal. Oke. Kalau ada loh ini yang dibantu gitu loh. Jadi kita tidak langsung ke sosial media kita tidak langsung ya ada yang dilaporkan tentu ada, cuman secara personal gitu. Untuk mengurangi stigma-stigma negatif kalau ini cuman gimmick nih. Oh, cuman berarti gimmick. LPJ-nya ini langsung ke pembelinya nih. Iya. Ke customer langsung nih ya. Iya, bener kayak gitu. Wah, Menarik ini. kita juga kayaknya boleh nih bro. Boleh lah, harus ini. Boleh, harus wajib. Aku suka yang ini sih. Bisa nggak? Dosol collab sama ini podcast.
Boleh. Bisa. Itu boleh banget. Nanti mungkin bisa kita sesuaikan colorway-nya gitu kan. Colorway logo nah ini podcast gitu. Nah ini mana tahu ada Keren. warna trademarknya gitu kan, Iya. bisa kita coba pakai. Iya, pasti banyak lah. Kami warna kuning, tapi harus ada beringinnya. Oh, itu kalau dia. Kalau gua warna merah. Warna merah. Harus ada bantengnya. Oh kalau warna merah banting ini sih cocok. Oh, udah ada desainnya, Bos. Oh, udah. Tapi ini bisa gak nih? Apa? Ini kalau buat Iya, menarik ini. bisa nih. Tadi lu kan lu jual natural lu- banget emang enggak, gitu. gini. Lu kan jual ini kan buat bensin ini. Bensin apa namanya? Bensin ini kan. Gerakan dunia sosial. sosial lu kan, gerakan sosial lu kan. Lu Iya. jual ini nih. Nah, ini boleh nggak nih kalau misalkan gini kita jual untuk pembiayaan pencalekan lah. Pembiayaan pencalekan. Iya. Siapa yang mau jadi caleg, Bang? Oh nggak mau? Aku belum sih. Belum ya? Belum. Aku juga belum sih. Ya udah nanti aja kita pikir itu. Aku berpikir gini. Gimana, Bang? Ini kan produk lokal, Iya. anak bangsa, handmade. Terus Ada ceritanya. cerita di baliknya juga bagus Kontribusi banget. sosialnya. Kontribusi sosialnya bagus banget. Real. Aku malah berpikir kan sekarang gini kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan selalu pakai sepatu lokal. Iya sepatu Oh iya, lokal. iya. Pak JK, Pak Jokowi. Dulu kan gitu kan. Iya. Baru ini kan kita lagi capres. Oh. Iya. Bridgingnya masuk mas. Udah masuk belajar ya. Jadi kita kan mau capres nih ya. Oh, tahu capres-capres kalau Pak ini. Jokowi ada suatu lokalnya ya, Pak Iya. JK juga. Iya kan menggunakan sepatu dan Ada. itu dan itu menurut beberapa orang tuh itu kerjaan dari konsultan politiknya Oh gitu. untuk meningkatkan kepercayaan. Ah. Sama juga Pak Jokowi kan selalu bilang kita tolong bantu ini produk-produk lokal. Bahkan UMKM. sampai ada kebijakan walaupun agak kontra apa ya Kontradiktif. pro kontra lah ya Iya. soal thrifting. Oh Kan ada iya. kebijakan soal thrifting. Beliau juga bilang bahwa itu kebijakan dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk lokal yang asli buatan anak bangsa. Iya, jadi daripada thrifting Iya. New Balance, Adodisa. New Balance, mendingan ini aja kan. Iya, ini anak bangsa yang punya loh. Jadi aku punya ide. Siapa tahu ada teman-teman di sini pendukung dari ketiga capres Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo dan Pak siapa Prabowo ini? Aduh, lupa juga. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Oh, Karena mungkin susah kupilih jadi. Kok susah Bukan mau pilihan pilih? gitu. Ya itulah. Mungkin ada tiga yang menonton tiga. Oh bisa nih. Kita bagikan. Kita bagi. Ya nggak apa-apa. Oh tau gini deh. Berkontribusi kita ke capres Pak. Saya aus. Kalau dibeli ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita Alhamdulillah. tawarkan dulu. Kita tawarkan. Bapak-bapak capres dimanapun Anda berada yang kami hormati dan kami sangat sayang dan cintai. Tolong. Ini ada 4 desain nih. 4 desain. Kayaknya bisa kalian pilih satu dan kalian pakai di kampanye kalian. Asik. Coba Coba cocok banget. yang cocok buat Pak Anies yang mana? Waduh. Pilihin dong. Pak Anies. Yang punya produk mampus lu. Yang punya produk mampus. Coba ke Pak Anies. Pak Anies lu mau kasih yang mana? Ke Pak Anies. Cocoknya ini sih. Ada merahnya bro. Tapi ada birunya juga. Ada birunya juga. Colorful ya. Iya. Yang mendukung beliau kan colorful. Ada biru, tapi dua Cuman warna biru doang. sama Putih. ini aja putih. Biru sama putih ya. Ada oranyenya sih dikit nih. Ada oranye. Iya, dikit. cocok lah. Cocok. Nah, ini cocok ke Pak Anies. Pak Anies cocok Ini ke Pak nama Anies. jenisnya Baron. Baron Groovy Red and Blue. Wis, Red and blue. Berarti yang red sama yang blue harus bersatu. Udah ketemu tapi. Udah ketemu. Tapi anak-anaknya. Oh iya ya. Bapak mamanya belum. Bapak mamanya belum. Oke, buat Pak Anies nih ini. Ya, Pak Pak Anies yang Prabowo ini. dulu, Pak Prabowo. Ke Pak Prabowo mana lagi? Pak Prabowo cocoknya ini. Oke. Kenapa, Bro? Apa di Karena ini warna kuning yang ngedukung. ada putihnya juga. Oh, ada Ada putihnya ada juga. hijaunya juga PKB. Ada hijaunya juga. PKB. Terus apa lagi yang dukung dia? Apa? Kuning, Golkar, hijau. Golkar, PKB, Pan. PAN, Birunya nggak ada. Birunya Gak apa-apa. Apa apa? Kayaknya gak dukung juga nanti. Minoritas ya. Waduh. Gimik doang kayak. Oke, ini cocok ke Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ini nama jenisnya apa?
Ini Electric Green. Electric Green. Jadi semua pendukung Pak Prabowo tolong dihubungi Dosol untuk beli ini. Kasih Pak Prabowo. Kalau memang kami dikasih akses, kami yang kasih. Iya. Kami yang antar langsung Iya, Pak Prabowo. ke Pak Prabowo, tapi dipakai pas kampanye. Dan di marketing apa deh, diiklankan lah atau diucapkan lah pada saat kampanye bahwa ini sepatu Dosol buatan anak bangsa. Cocok untuk dipakai berkuda. Kayaknya berkuda di Sumba doang. Oke, Cocok terus kan di segala occasion. ini Pak tadi, Ganjar. ini tadi Pak Pak Anies. Anies, Pak Prabowo. Oke, kita sisihkan dulu yang dua ini sudah ada pilihan. Udah pilihannya nih. Berarti sisa ini atau bisa juga ini tambah juga. Iya. Oke. Atau yang mana? Terus Pak Ganjar. Pak Ganjar cocoknya yang ini, Wih, kenapa bro? yang abu-abu. Soalnya rambutnya udah abu-abu. Atau jangan-jangan ini sengaja lu bikin buat Pak Ganjar lagi? Disclaimer. Tapi Pak Ganjar kan suka lari. Suka lari. Oh iya. Suka lari pagi. Beliau ini salah satu capres yang menjunjung tinggi kesehatan. Wih, mantep. Hmm. Berarti perlu nih. Wah, Pak Ganjar wajib beli kalau gitu. Iyalah. Pak Ganjar kan suka dengan produk-produk lokal juga. Iya. Gampang. Kalau ini gampang kita ngasihnya. Gampang. Kenapa gampang bang? Kenapa Kalau gampang? ini sama ini aksesnya susah bos. Kalau ini Gampang lah. kemarin dia habis foto sama Pak Ganjar. Kan ketemu ini ya kan. Nanti tunjukin ya fotonya ya. Tapi aku mengidolakan tiga-tiganya kok. Jadi tenang aja. Tapi belum sempat foto aja. Oke, jadi tiga ini tadi cocok untuk capres. Iya. Kalau buat Capres. Kalau ini cocok buatku aja yang kayak gini ya. jangan dong. Aku suka yang tidak colorful. Aku suka yang monokrom. Jangan dong. Kenapa? Karena aku mau ngincar itu juga tadi. Jangan sama kayak anak panti ya. Makanya. Aduh. Belinya lusinan. Tapi ini nah ya, berarti ini ya, ini cocok nih buat Iya, Pak Ganjar, buat Pak Prabowo sama Pak Anies. Tapi disclaimer, kita emang bukan jualan buat mendukung salah satu. Oh enggak. Cuma kan biar dipromosikan sama capres-capres. Walaupun terkesan hard selling nggak apa-apa. Yang penting laku udah orang ini kan gitu. Iya, Tapi kan? menarik sekali karena menurutku orang yang apa ya, zamanku tuh generasiku tuh orang-orang Indonesia itu nggak terlalu suka atau nggak terlalu berani bikin produk sendiri bang. Oh iya. Mungkin Karena- di generasi abang juga begitu atau di generasi juga Betul. begitu. Karena memang pertama aksesnya nggak terlalu terbuka Iya. seterbuka sekarang kan. Kalau dulu tuh kita susah banget. Sama cara berpikir gak kreatif. Cara berpikir juga betul. Taunya kerja dapat duit itu hanya dari ruang kantor yang ada komputernya. Padahal masih banyak cara-cara bisa mendapatkan duit. Ya dengan cara usaha begini. Ini bukan cuma sekedar dapat duit bos, Iya, tapi maksudnya- memberikan impact sosial yang real. Tapi ini kan kreativitasnya luar biasa maksudnya. Berani juga. Iya. Berani ini cukup berani nih. Resign. Bikin ini. Iya benar. Ini kan terlalu high risk ini sebenarnya. Iya. High risk ini mengambil jalan ini. Apalah dari startup kita tahu lah salary berapa ya kan. MT pak. Dari lawyer, Lawyer di Jakarta lagi bos, berapa gajinya Di bos? lawyer itu apa namanya yang di KT itu? Apa? Tas-tasnya itu apa namanya? Tas ketek. Tumi. Bukan. Yang di KT itu biasanya lawyer selalu gitu, selalu sok banget. Aduh, ya. apa tuh namanya? Pouch kampret. Oh, Iya kan itu khas banget ya dari lawyer ya. Kan kayaknya mahal itu kan. Berkelas gitu kan. Tapi gue gak pernah pakai gue. Tapi kan abang ada. Tapi kan gak pernah gue pakai. Tadi cukup berani kan, high risk ini. Iris. Bisnis itu kan high risk. Tapi menurutku keberanian ini yang cukup kita harus hargai. Jadi teman-teman dimanapun berada, kami bukan memaksa ya. Tapi silahkan, inilah produk-produk, salah satu produk. Banyak mungkin produk lokal yang lain. Iya. Tapi yang kami tahu ceritanya dan kami juga mengagumi ya ini, Dosol. Betul. Kalau aku mau beli ini di mana? Bisanya? Di Matahari ada nggak? Enggak, belum sampai situ. Kita belum bisa Oh, semuanya ada belum ya? Iya. Di mana? Bisa langsung Kamars. DM langsung di IG kita, terus bisa cek Tokopedia sama Shopee kita juga ada. apa di Instagramnya namanya apa? Apa? Di Instagramnya @sepatudosol. Nanti dibikin di deskripsi Sepatu ya. Doso, yang bener lu. Sorry. Dosol.id. Dosol.id. Salah. Oke, biar nggak Maaf sama-sama. ini soalnya yang ngurusin domain sosial, aku yang ngurusin Dosol, jadi agak lupa gitu kan ya. Biar nanti nggak susah-susah, nanti nama Instagramnya itu dibikin di deskripsi. Iya. Iya. Sama yang Shopee itu apa Shopee, namanya? Tokopedia juga. Dosol juga. Iya, Dosol juga. Dosol juga. Jadi nanti semua linknya kita taruh di deskripsi. Iya. Teman-teman harus kunjungin, harus banget beli karena ini kita juga ya saling membantu satu sama lain.
Karena ini kan tadi ada cerita untuk anak itu ya kan. Aku itu aja yang ku kejar. Pertama cerita untuk anak itu. Nah, Ya. terus ternyata ya ini sudah ada rekomendasi untuk para Tapi rekomendasi dari abang-abang ini. Tetap menyelamatkan diri. Apa-apa. Disclaimer rekomendasi Itu dari kan, itu abang-abang kan ini. bagian kreativitas dari marketing. Iya. Jadi bukan berarti ini hanya boleh dibeli oleh Pak Anies ya. Enggak, semua orang boleh beli. Cumanya kami merasa ketiga capres ini juga harus berkontribusi kepada anak-anak muda. betul. Apalagi yang kreatif. Gitu. Sebagai bentuk komitmen juga itu. Bos. Iya. Karena kita kan hari ini akan menghadapi yang namanya bonus demografi. AKA atau yang disebut dengan bencana demokrasi. Karena orangnya stunting banyak. Tangannya nggak bisa dijaga gitu kan. Jadi Ya mudah-mudahan lah bisa. iya. Ya itu tugas PR-nya para capres-capres ini lah. Oke, jadi ini tuh tadi udah kita tahu dari beli dari mana. Tapi kalau harga bisa diomongin nggak? Harga untuk seri pertama ya. Seri pertama kita jualnya di 499. Anjir murah banget. Murah tuh murah. Kita ngebikinnya juga nggak sembarangan ini ya, bahannya juga bisa dilihat. Ada kartu garansi nggak? Garansi kita ada. Oke, barang aku bisa ada loh. Aftermarketnya berarti ada nih. Jadi aftermarketnya ada. Jadi di setiap pembelian kita ada apa namanya? Padahal bercanda tau. Authentic card itu nanti setelah setahun outsole-nya ini bakal diganti. Ay, keren. Jadi kita nggak cuman hanya mengasih, udah ini buat dipakai, Enggak. tapi tidak ada service setelah after sales-nya nggak ada. Tapi kita ada. Setelah setahun ini bisa diganti. Komunikasinya Soal by Instagram. diganti, terus boxnya kita kasih baru sama repair minor-minor. Jadi, Jadi orang untung kalian apa? nggak, ini karena apresiasi untuk seri pertama kita yang oke. support. Dan apresiasi kepada para donatur-donatur Oke. dosol itu. Benar. Aku tadi bingung. Mantap. Orang ini untungnya dari mana ya kan? Kalau Udah segitu ininya servisnya ya kan? Udah gitu masih ada yang disisihkan juga kan. Entah, itu juga aku bingung ini. Jadi buat kalian rokok kalian masih ada. Ya nanti dari abang lah itu ya. Saya gratis aja. Tenang nih. Kalau nggak ada buat makan kalian bawa aja nih. Oke, setelah ini Oke. kalian mau menambah produk lagi nggak? Atau merambah Kita ke lagi- topi, baju atau windbreaker gitu kan? Mungkin kalau apparel lainnya itu masih nanti ya, mungkin masih tahun depan mungkin. Oke. Tapi untuk tahun ini kita udah develop Seri kedua. seri kedua itu. Modelnya kayak gini juga. Kayak running shoes gini apa? Modelnya ya kurang lebih kayak gini juga. Oh. Cuman uppernya siluetnya dibedain gitu. Beda desain lah juga ya. Beda desain juga. Oke. Berarti kalau gitu nanti titip desain satu ya. Dosol X nah ini podcast. Wah bisa, itu bisa Itu banget. bisa. Ting bisa chip in banget. aja bang, chip in bang. Cipin kita. Yoi. Berapa? Oh, podcast UMKM kok chip in. Ini kan sama-sama UMKM. Sama-sama. Saling Justru itu bos. Mumpung masih UMKM harus chip in kita. Jangan tunggu besar nanti. Iya mahal ntar kan. Iya. Tapi udah punya toko. Toko offline belum ada. Kita online pure. Pure online. Tapi ada rencana ke sana? Ada, pasti ada. Bikin markas lah ya seenggaknya. Bikin ya. markas. Di sini aja nggak apa-apa bisa. Abang ngasal tunjuk tadi mana-mana bang tunjuk. Di sini aja. Tadi mana? Ya kita mah seneng ya. Senang aja. Iya. Oke. Oke itu cerita yang luar biasa dari teman-teman sekalian. Keren menurutku ini. Keren nih. Salah Ini satu inspirasi. melakukan revolusi melalui sepatu bos. Yo. Dan ini mengandung banyak kritik juga. Iya. Kritik Tadi terhadap situasi. situasi berawal dari situasi keresahan terhadap Soal pendidikan. Iya. Ya kan? Bagaimana ternyata banyak orang-orang anak-anak Indonesia Tidak itu tumbuh tidak tumbuh dengan passionnya gitu. passion dan juga mengetahui apa yang menjadi Apa? kemampuannya dia. Kemampuan, keinginannya mereka. Keinginannya dia. Nah, itu berangkat dari situ kemudian Berangkat ada produk. Ini cuman movement, ada gara-gara produk. berangkat dari salah jurusan masing-masing nih kan. Tapi kalau aku pikir kalau kita survei mungkin 8 dari 10 mahasiswa yang lulus, kayaknya semua salah jurusan. bisa jadi. Skalanya begitu pasti. Banyak sekali. Bisa jadi. Iya banyak sekali soalnya. Karena ya kayak mana orang pertanian pun mohon maaf ya bukannya apa-apa ya masuk bank. Iya. Bukannya dia bantu petani.
anak perikanan masuk kemana? PNS. PNS-nya pun entah di kelurahannya. Bukannya dia bantu untuk bikin pengembangan apa, budidaya apa segala macam. Nah maksudnya pada akhirnya pendekatan pendidikan itu jadinya industrialisasi. Benar. Tidak lagi soal bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Istilahnya kan kalau kita punya ilmu kalau bisa bermanfaat kepada 5 orang minimal. Kalau aku minimal itu. Jadi pastikan ilmu itu bermanfaat gitulah. Jadi itu yang harus ditanamkan ke anak-anak itu semua. Karena anak yang masih mahasiswa hari ini dan ke kami juga yang masih berjuang menjadi mahasiswa juga hari ini kan begitu. Jadi menarik ini Bang. Jadi aku suka sekali dengan produk mereka ini, Genta sama Manuel. Jadi, boleh lah. Ukuran sepatumu berapa? Kayaknya nggak diproduksi kalian ukuran sepatu ya. Diproduksi lah. Oh ya, sampai nomor berapa kalian? Kita sebenarnya awalnya 38 sampai 45. Cuma kemarin ada yang request 46, kita bikinin lagi cetakan yang 46. Oh bisa juga. Bisa. Kan aku kita 45 46 sih. Oh. 45 lah kali ya. Nantilah kita bicara di belakang. Oke. Apalagi ada yang mau kalian Apa sampaikan? harapan kalian Ya. untuk pendidikan di Indonesia, terus juga apalagi nih menjelang tahun pemilu, Bros. Tahun Iya, yang politik. menarik ini. Iya. Gimana cara anak-anak muda hari ini melihat pemilu, pilpres? Kan ribut ini. Kalian Menurut lu ngikutin? berguna gak sih ini masih gitu? Ngikutin gak kalian isu-isunya? Aku sih belum ngikutin lagi ya. Oke. Tapi sebisa mungkin harus belajar juga, harus tahu lah setidaknya. Lo ngikutin gak? Kurang lebih ngikutin sih Bang. Anak udah berita, Bros. Anak UGM. Anak hukum lagi ya? Anak hukum lagi. Ngikutin ya. Menurut kalian gimana? Maksudnya Apa tuh? Kayak hari ini gimana? kan banyak orang melihat bahwa berisik gitu. Berisik gitu. Yang satu jumpa ini menjadi masalah, yang satu jumpa itu menjadi masalah. Karena anak-anak muda itu nggak terlalu suka yang begitu Bang, apalagi generasi Gen Z kayak mereka. Iya. Itu kan nggak terlalu nyaman. Maunya ada movement yang apa yang menginspirasi, menambah kreativitas kan begitu. Mereka ini nggak terlalu suka disuguhkan isu-isu sini jumpa sini jadi masalah, berantem di TV. Gitu. Jadi menurut kalian gimana kondisi hari ini? Ya diikutin aja sih sebenarnya. Kalian suka nggak dengan keadaan ini? Atau sebenarnya ada kritik sih sebenarnya kenapa sih harus begitu gitu? Sebenarnya suka nggak suka ya, karena apa? Aku gak bisa komen, aus. Kayaknya tanggung jawab moralnya tinggi banget ini. Gini deh, menurut lu pemilu itu berdampak langsung gak sama lu Oh, iya. pribadi misalnya? Ada gak dampaknya langsung sama lu? Kalau dampak langsung pasti Rila, ada. jelas. jujur aja gitu. Kalau dampak langsung jelas pasti ada. Oke. Dari kebijakan-kebijakan. Kan kita kan pasti nanti sebenarnya buat apa anak-anak muda sekarang ya yang mau menghadapi tahun depan pemilu gitu kan. Ya harus ngelihat juga apa kalau dari aku pribadi visi misi capres dan cawapres masing-masing Oke. yang dicalonkan. Kepribadiannya penting nggak bagi kalian? Kepribadian mungkin kalau aku pribadi ya, kalau buat aku pribadi Iya, buat penting. pribadi lah. Dan mungkin buat kebanyakan anak-anak zaman sekarang mungkin Penting dilihat juga, juga iya, gitu iya. ya kepribadian para. Ada yang temperamen, Ya. ada yang bisa berpuisi, ada yang jago apa namanya berpidato, ya kan. Dia aja yang ngomong, gua enggak. Kayak gue dibayar. Menyelamatkan diri. Tapi gini, lu udah pernah ikutan pemilu kan sebelumnya kan? Dah 2019 udah milih. Sama. Lu juga sama. Milih nggak? Milih. Golput. Milih. Lu milih siapa 2019? Privat banget pertanyaannya. Ya nggak apa-apa. Udah Ini lewat harus sih ya. dijawab nih. Jawab lah. Udah lewat sih ya. Udah lewat kok. Udah lewat juga ya. Udah lah ya. Ya milih presiden yang sekarang. Oh iya. Soalnya satu alma mater atau gimana? Gara-gara apa lu pilih? Karena visi misinya jelas. Itu. Apa sebelahnya nggak jelas? Bukan gitu. Nggak, bukan gini, gitu. kalau memang visi misinya jelas, apa visi misinya? Maksudnya yang dikerjakan tuh udah nyata gitu dari. Oh soal incumbent ya waktu Iya, itu ya. dari. Dan lihat hasilnya tadi. Dan lihat hasil nyatanya dari apa? Satu wali periode itu. kota, Oh ya wali kota, gubernur. walaupun gubernurnya nggak selesai, Ya presiden satu periode. presiden 2 periode, 1 periode Satu periode bagus baru. gitu. Baru milih dia. Baru milih dia, baru bisa milih kan juga 2019. Oke. Masih muda lu ya. Masih muda bang.
Tapi nggak karena disuruh mama bapak kan atau kawan Enggak. atau senior kan enggak ya? Nggak ada. Kalau lu, Noel? Saya sama. Oh sih. Milih saat itu di mana? Di Bekasi atau di Bekasi Jogja? aku. Sama di Bekasi juga. Di Bekasi juga waktu itu pulang dari Jogja buat milih. Niat banget. Sama bos. banget. Jadi begitu ya teman-teman dimanapun Anda berada, walaupun merantau tetap pulang untuk memilih. Walaupun kalau terlalu jauh pun jangan pulang. Kan ada di situ bisa pemilihan juga. Bisa. Daftar Iya. di KPU toh? Ya, berarti kalau kalian pulang kalian nggak tahu aja kali dasar itu kayak gimana itu. Emang ada sistem namanya memilih itu bisa di tempat lain gitu loh. Kan enggak, kalau anak muda tuh malas ngurus-ngurus kayak gituan. Mending langsung balik aja Oh cepat iya. gitu. Sekalian pulang juga gitu Iya, kan. sekalian pulang ketemu orang tua gitu. Alasan Orang aja lu tua. dia lu. Pengen pulang aja lu. Jadi 2019 milih Pak D dua-duanya. Pak D. Kira-kira 2024 ini mau milih yang didukung Pak D atau enggak? Tapi kan belum tahu nih Pak D dukung mana. Ya iya. Tapi kalau bila mana Gini Pak aja D. deh, gini aja biar real. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Kalau itu enggak dijawab bang. Gak dijawab. Enggak, saya tidak berani dijawab. Yakin aku. Tapi maksudku intinya kalian mau dengar Pak D mau dukung siapa enggak? Atau Pak juga gue punya pilihan sendiri gitu. Saya mengikuti algoritma sosial media aja deh. Ngasihnya ke saya apa? Kuatan siapa lah 3 orang ini? Ini langsung main ini nih, langsung main Iya. algoritma semua nih. Kuat-kuatan aja mereka di media sosial baru dia milih. Jujur apa? Kalau aku jujur Apa preferensimu dalam memilih? karena sekarang masih abu-abu ya. Jadi masing-masing capres itu aku nunggu visi misi dari mereka dulu. Oh, bukan nunggu Pak D. Ya itu ada dikit sih. Oke. Jadi banyak tesis-tesis di TV hari ini bilang bahwa nggak semua tuh nggak banyak tuh yang dukung Pak Jokowi pasti dukung yang dipilih Pak Jokowi. Itu narasi orang yang tidak dukung Pak Jokowi. Iya. Cumanya ini real nyata ya, maksudnya bukan dibuat-buat. Beliau juga ada mempertimbangkan itu. Iya. Ya itu preferensi bebas. Bagaimanapun juga kan dampaknya Pak D ini masih ada juga. Iya, Pengaruhnya luar biasa. Ya karena kan kalian berdua, bukan kalian berdua, kau. Dia itu gak komen ya. Saya tidak komen. Si Genta kan berpikir bahwa Pak D ini bagus, kerja nyatanya jelas. Hmm. Jadi ya menurut dia juga mungkin ya Pak D memilih seseorang yang bisa mewujudkan pekerjaan itu jadi hasil nyata juga. Iya. Bisa juga aja dia berpikir begitu. Tapi intinya gunakan semua hak kalian dengan semau kalian, seperlu kalian. Tapi base-nya adalah, kalau aku ya selalu bilang, kau harus sadar bahwa kau warga negara. Jangan kau sadar bahwa kau hanya seorang Genta yang tinggal di Bekasi. Bahwa kau adalah warga negara Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang kemudian mendasari orang memilih. Tapi aku selalu bilang ada beberapa sosialisasi pemilu tuh bahwa kenapa sebuah negara itu bersatu tidak pecah-pecah? Karena bukan persamaan karena kita uang banyak atau enggak. Karena cita-cita yang sama. Cita-citanya semua masyarakat itu sama. Kalau enggak punya cita-cita yang sama udah merdeka dari dulu Sumatera. Tapi karena Pancasila itu kemudian cita-cita sama, maka kita tuangkan dalam pemilu. Betul. Merepresentasikan pikiran dan keinginan kita oleh orang-orang yang menang itu yang kita pilih. Makanya orang yang kita pilih itu harus orang yang benar-benar Ya. menurut Iya. kita adalah orang yang bisa merepresentasikan apa yang kita pikirkan juga. Ya. Benar. Jadi sekarang kalian pilih siapa? Jahat kali bertanya. Kasih ini bang pedagang makasih. Cuma gini maksudnya teman-teman, Oke. ya itu tadi ya, maksudnya kita juga harus punya, walaupun kita ini mungkin punya profesi masing-masing, punya keinginan masing-masing, tapi kita tetap harus punya apa namanya, Rasa tanggung jawab kepada negara ini. Ya. Jangan biarkan Melalui orang pemilu. jahat berkuasa. Berkuasa. Pastikan orang jahat tidak berkuasa. Itulah definisi dari pemilu. Iya. Ya. Oke. Walaupun menurut Romo Mangun apa tadi? Pilih yang terbaik dari yang terburuk. Oke. Oh. Seandainya semua terburuk, pilihlah yang buruk itu minimalis. Yes, bener. Jangan maksimalis. Tapi biarkan yang menilai masing-masing. Iya masing-masing. Ya. Semua Yang punya selera. preferensi masing-masing. Terserah itu hak kalian. Itu hak. Kewajiban semua kalian hanya satu. Yaitu memastikan bahwa apa yang kalian kerjakan berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Ya seperti melakukan ini kan berguna sekali. Real. Real, Langsung nyata. berdampak real. Nah, jadi kami butuh pemuda-pemuda seperti ini. Kita fotokopi kalau bisa ya kan.
Tapi dengan produk yang berbeda. Jangan pula jadi saingan kalian. sepatu lagi. Iya. Bikinlah yang lainnya kan. Tajam kayak apa kayak. Oke. Begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih guys. Udah mau datang. Makasih. Immanuel ya? Iya. Immanuel sama Genta. Sukses selalu. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Jangan pernah berhenti atau lelah untuk melakukan cita-citamu. Iya. Mengejar cita-citamu, melaksanakan keinginanmu. Ini nasihat abang bro. Enggak, Arahan ini nasihat ini. buat kita semua. Bukan nasihat, sama aku juga. Tapi terima kasih telah menciptakan gerakan itu, menciptakan produk ini ya semuanya untuk sesuatu yang kita yakini untuk bangsa dan negara. Untuk anak-anak Indonesia begitu. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat selalu, bahagia Lagi selalu. ya, makasih juga buat Bang Manuel dan Bang Timo. Iyalah kita sama-sama lah. Ya kita sama podcast UMKM sama usaha UMKM harus saling bantu bos, memang bos. Udah mau menggunakan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengundang kita di podcast nah ini gitu. Ya kami juga karena kekurangan konten sih. Enggak lah. Karena ini maksudku. Tapi memang kami susah jadwal bos. Oh sibuk ya Bang? Sibuk tidur. Orang-orang pada sibuk koalisi semua. Waduh. Jadi kita undang pengusaha aja. Tapi ya ini salah satu ya sosok-sosok yang menginspirasi dan kita harus bantu teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kita support teman-teman yang seperti ini supaya ya anak-anak muda hari ini semakin kreatif lah ya. Bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih beda. Itu beda tuh. Dan memberikan dampak langsung kepada anak-anak Indonesia lainnya. Dan masyarakat begitu. Oke, terima kasih guys. Sehat-sehat selalu. Semoga sukses dengan dosolnya. Sukses juga buat podcastnya Bang. Ya, ditunggu juga Dosol X9 ini podcast di sini nanti ya kan. Oke, kita gas ya. Gas ya. Gas lah. Gas ya. Gas lah. Oke, sip. Oke, thank you guys semuanya. Saya Manuel Simulon undur Saya diri. Timotius Lubis undur diri. Terima kasih, sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Ciao. Bye bye. Hormat.